Pagi itu, Lastri dan Putri sedang membuka warung fried chicken sederhana di pinggir jalan kampung. Tak lama, Bima datang sambil mengendarai motor, berhenti di depan warung. Bim, pagi bro. Mau makan ayam goreng enak gak? Baru aja mateng. Iya Bima, ayam goreng kita hari ini garing banget loh, gak bakal nyesel deh. Iya nih, lapar banget habis kerja. Duh, bau ayamnya udah semerbak aja. Enak banget kelihatannya. Yuk, coba deh. Bumbu rahasianya beda dari yang lain. Dijamin, gak bakal mau makan yang lain lagi deh. Kalau udah makan di sini, pasti nagih. Lagian, ayamnya gede-gede, gak kayak di tempat lain. Satu porsi deh. Gak usah coba-coba Bim. Langsung ambil 2 aja. Gimana sih? Makanan enak jangan cuma 1 doang. Iya, dulu kita tuh mulai jualan ini pas waktu mulai sepi. Sekarang malah jadi rame terus. Ya udah deh kalau gitu. Bima pun melahap fried chicken yang sudah disiapkan. Enak kan? Rasanya beda dari yang lain. Tapi jangan tanya bumbu rahasia kita. Itu cuma Lastri dan Putri yang tahu. Betul-betul, kalau diceritain bisa keburu habis rezekinya. Lastri, dulu kenapa jualan fried chicken sih? Kok tiba-tiba aja buka warung? Wah, dulu emang niatnya iseng-iseng aja. Ternyata orang-orang pada suka. Jadi deh kita buka warung kecil ini. Awalnya kita cuma coba aja, tapi lama-lama jadi suka. Kita coba perbaikin resep, ya gitu deh. Lama-lama jadi kebiasaan. Gak nyangka aja sih, di kampung kayak gini ada yang jualan fried chicken seenak ini. Pantes aja sekarang orang pada kesini. Pokoknya yang penting pelanggan puas, Bim. Kalau pelanggan seneng, rezeki juga datang sendiri. Iya, yang penting kita jualan dengan hati. Jangan pakai tipu-tipu, bisa-bisa malah nggak berkah nanti. Bener sih, itu baru bisnis yang sehat. Semoga warung kalian makin ramai terus. Makasih Bim, doain aja terus lancar ya. Beberapa jam kemudian, warung semakin ramai. Put, iya deh, hari ini pembeli banyak banget. Makin ramai aja warung kita. Rasanya ayam goreng kita emang juara ya. Iya Les, semakin banyak yang datang, banyak yang jadi pelanggan tetap. Aku juga udah mulai ngerasain hasilnya nih. Makanya kita harus pertahanin rasa ayam kita. Kalau udah laku begini, jangan sampai kita santai-santai. Pasti ada aja yang mau nyelip kita. Betul banget Les. Hehe, kalau orang udah suka sama rasa kita, pasti balik lagi. Jangan lupa, kita juga pakai teknik khusus supaya ayamnya lebih crispy. Rahasia kita nih, cuma kita yang tahu. Makanya orang-orang pada nanyain terus tuh, kenapa ayam kita bisa crispy banget. Padahal kalau mereka tahu, pasti kaget deh. Ngomong-ngomong, gimana kalau kita buka cabang di pasar nanti? Biar makin banyak yang coba dan tahu rasa ayam kita. Ide bagus kok, tapi kita harus siapin dulu bahan-bahannya ya. Jangan sampai kekurangan stok ayam, nanti mah jadi repot. Santai aja Put, kan kita punya cara cepet buat bikin ayam gorengnya banyak. Lagian, ayam yang kita pakai selalu ada stoknya, tinggal sesuaiin aja lah. Kalau orang-orang tahu sih, pasti nggak bakal keburu beli lagi Las. Tapi ya udahlah, yang penting kita masih bisa jualan dengan lancar. Gak usah ngomong gitu, nanti orang malah curiga. Yang penting kita terus aja jualan. Jangan ada yang tahu trik kita. Lagian yang penting mereka puas. Iya bener, jangan sampai ketahuan. Biar semua tetap lancar. Kalau orang udah ketagihan, pasti bakal balik lagi. Ya udah, ayo kita lanjut kerja. Pelanggan nunggu nih Put. Jangan sampai ada yang kecewa. Oke. Esok paginya, Lastri dan Putri sedang sibuk menggoreng ayam di dapur warung, menyiapkan warung untuk pagi ini. Put, kamu lihat gak? Ayam yang baru kita goreng tuh renyah banget ya. Padahal kita cuma pakai cara yang beda dari yang lain. Gak pakai tepung biasa, tapi cuma cara rahasia. Iya Les, orang-orang juga gak bertanya-tanya, kok bisa ayam kita garing banget? Kalau mereka tahu sih, bisa-bisa gak mau beli lagi. Ya makanya jangan bilang ke siapa-siapa Put. Ini trik kita. Bahan-bahan yang kita pakai tuh gak mahal, tapi hasilnya bisa bikin orang ketagihan. Yang penting kita tahu gimana caranya. Rahasia kita aman deh Les, gak bakal ada yang tahu kalau kita pakai plastik buat ayam crispy ini. Coba deh kalau mereka tahu, bisa-bisa pada kabur. Jangan ngomong gitu Put, nanti ada yang curiga. Yang penting yang mereka rasain kan enak. Itu yang bakal bikin mereka balik lagi. Aku penasaran banget deh, kalau kita buka cabang, trik ini harus tetap dijaga kan? Iya dong, plastik kita pakai buat lapisan ayam kering tuh bikin ayamnya lebih garing, bikin orang gak bisa berhenti makan. Ya udah, jangan bocorin rahasia kita ke orang lain, biar mereka terus bersama sama ayam kita.
Iya Put, yang penting kita tetap bikin rasa ayam ini jadi juara, biar orang datang lagi dan lagi. Gak usah khawatir, kita jaga kualitas terus. Satu pembeli datang memesan fried chicken. Makin lama, makin banyak kenal warung kita. Makin banyak juga yang penasaran. Kalau rasa ayamnya tetap enak, pasti banyak yang balik. 2 jam kemudian, Bima datang. Las, fried chickennya dong kayak biasa. Lastri menyerahkan pesanan Bima. Wah, ayamnya tambah garing ya. Pasti pakai trik tertentu nih. Rahasia dapur Bim, kalau diceritain nanti malah gak laku lagi. Pokoknya jangan tanya-tanya soal itu Bim. Yang penting ayamnya enak, udah gitu aja. Ya, cuma mau bilang fried chicken kalian itu emang beda. Rasanya kayak nggak ada tandingannya gitu. Makasih Bim, itu yang bikin kita semangat terus jualan. Pokoknya terus jadi pelanggan setia aja Bim. Jangan berpaling ke warung lain. Hari-hari berlalu. Bima selalu menyampaikan mampir ke warung Lastri dan Putri. Las Put, nggak nyangka nih. Sore aja masih ada pelanggan yang datang. Bima, baru pulang kerja ya? Mau pesen yang biasa? Lapar banget kayaknya ya. Iya nih, lapar banget abis kerja. Makanya mampir ke sini. Fried chicken kalian tuh udah kayak makanan favorit. Rasanya tuh beda. Kayak ada yang istimewa gitu. Ya makanya, gak usah nyoba tempat lain Bim. Kita punya bumbu spesial yang gak ada duanya di kampung ini. Betul Bim. Rasanya tuh selalu pas, gurih, dan gak ada yang kalah. Ini rahasia kita. Ayamnya tetap crispy dan bumbunya meresap. Fried chicken pun sudah tersaji di hadapan Bima. Yap, itu dia. Cuma warung kalian yang bisa bikin fried chicken sesedap ini. Sumpah, kalau udah makan di sini, makan di tempat lain jadi nggak enak. Ya seneng kalau kamu suka Bim. Kita udah coba cari bumbu yang pas dan cara goreng yang beda, biar tiap gigitan itu memuaskan. Kamu tuh udah jadi pelanggan setia kami deh. Emang fried chicken kita benar-benar beda ya. Gak ada yang bisa ngalahin. Udah pasti kalau tiap hari bisa makan di sini, nggak bakal pernah bosen deh. Tapi serius, ini bumbunya luar biasa. Kadang aku mikir kok bisa ya rasa ayamnya selalu konsisten. Rahasia dapur kami Bim. Kalau kamu tahu, bisa-bisa ayam kita nggak laku lagi. Udah, gak usah terlalu banyak tanya Bim. Nanti malah kamu yang boncorin ke orang lain. Haha, tenang aja, aku nggak bakal bilangin apa-apa juga kok. Seiring waktu, warung Lastri dan Putri semakin ramai. Mereka merasa senang dan banyak orang membeli fried chicken mereka. Wah, hari ini baik banget yang datang. Kayaknya fried chicken kita emang makin digemarin nih. Iya Put, makin banyak yang datang, makin banyak pengen nyobain. Tapi kok ya rasanya makin susah ya ngatur waktunya. Kita harus lebih cepet goreng ayamnya. Ya, memang kalau udah laris gini, kita masih tambah cepet kerjanya. Tapi nggak apa-apa Las, yang penting pelanggan pada puas. Kita nggak bisa bikin mereka kecewa. Iya sih Put, tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kualitas ayamnya turun cuma karena buru-buru. Bercepet tapi tetap harus enak kan. Tenang aja Las, kita udah berpengalaman kok. Selama ayamnya enak, pasti nggak bakal ada yang komplain. Aku malah seneng kalau warung kita makin ramai gini. Uang cepet masuk. Kalau banyak pembeli gini, kita bisa jadi kayak miliarder-miliarder yang kayak mendadak itu. Bener banget. Cukup layanin dengan baik, biar pelanggan pindah ke warung lain. Gak akan ada yang tahu rahasia kita. Mantep, yang penting jangan sampai dengan rasa kecewa. Kalau kita terus gini, warung kita bisa jadi yang paling ramai di kampung. Beberapa hari kemudian, Bima mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali habis makan fried chicken. Hari ini, ia datang ke warung mereka. Las, Put, aku mau tanya sesuatu nih. Bima, mau makan lagi? Ini fried chickennya habis digoreng loh, kamu pasti suka. Bima, kok kamu kayak gak enak badan? Biasanya makan fried chicken kita tuh kayak gak ada habisnya. Kenapa? Begini nih, aku beberapa hari terakhir ini pas udah makan di sini kok kayak perut aku nggak enak ya. Pusing, mual, bahkan beberapa kali aku jadi ngerasa lemes gitu. Serius Bim, kita nggak pakai bahan aneh-aneh. Semua ayam kita fresh loh. Mungkin kamu salah makan tempat lain. Iya Bim, ayam kita tuh aman kok. Jangan-jangan kamu makan sesuatu yang gak cocok sama perutmu ya? Entahlah, tapi setiap kali makan fried chicken di sini rasanya selalu ada yang nggak beres gitu. Sebelumnya nggak pernah begini. Aku mulai curiga ada sesuatu yang nggak biasa sama ayamnya deh. Aduh Bim, gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin cuma perasaan aja. Kita kan selalu pastiin ayam kita jual itu aman dan enak. Gak mungkin kan ada yang salah sama ayam kita. Hehe. Ya Bim, tenang aja. Mungkin perutmu lagi gak enak aja. Lagian, semua yang kita masak di sini udah pasti bersih dan fresh kok.
Kamu harus lebih relax saja. Aku sih nggak tahu ya Las, tapi entah kenapa belakangan ini aku mulai mikir mungkin ada yang nggak beres sama cara kalian masak ayam ini. Tapi aku belum bisa pastiin sih. Ah Bim, itu cuma perasaanmu aja deh. Kita kan gak pernah pakai bahan yang aneh-aneh. Pokoknya ayam kita aman. Pokoknya nggak usah dipikirin dulu, Bim. Semua pelanggan lain juga nggak ada yang komplain kok. Kalau nggak enak, pasti mereka udah ngasih tahu. Esoknya Bima datang lagi ke warung. Kali ini dengan ekspresi lebih serius. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Las Put, aku makin heran sama ayam kalian ini. Rasanya makin lama makin aneh. Crispy-nya beda. Kalian nggak ubah resep kan? Enggak Bim, ya kayak biasa aja. Pakai bumbu warisan nenek aku tuh. Emang kenapa? Gak enak? Iya, Bim. Kita nggak ubah apa-apa kok. Emang lidah orang kadang berubah aja. Tapi banyak yang bilang masih enak tuh. Enak sih, aku nggak bilang nggak enak. Tapi tiap kali makan perutku mulai kerasa aneh, mual, pusing. Badan rasanya lemes. Kalian bener-bener pakai ayam yang seger kan? Ya iyalah, masa kita menipu pelanggan sendiri? Gak mungkin Bim, kamu mungkin kecapean kerja aja tuh. Atau jangan-jangan kamu makan pedasnya kebanyakan. Ayam kita kan emang bumbunya nendang tuh. Aku perhatiin kalian makin hari makin rame. Tapi kenapa selalu tutup cepet? Nggak kayak dulu. Ya karena laris Bim, alhamdulillah. Orang-orang doyan ya lebih cepet lah. Mau kita stop jualan karena itu? Udahlah Bim, gak usah mikir yang enggak-enggak. Kalau kamu beneran curiga, besok-besok jangan beli dulu deh. Biar perutmu istirahat. Ya mungkin aku emang mesti mikir 2 kali buat makan di sini lagi. Tapi aku bakal cari tahu sendiri. Soalnya ini udah bukan soal rasa doang. Beberapa hari berlalu, Bima kembali ke warung. Tapi kali ini dengan raut wajah lebih pucat dan gerak tubuh yang lemas. Aku baru sembuh nih. 2 hari kemarin perutku melilit. Sampai-sampai nggak masuk kerja. Nggak tahu kenapa. Tapi rasanya mirip banget kayak waktu habis makan fried chicken dari sini. Serius Bim? Waduh, tapi kamu yakin tuh gara-gara ayam kita? Kan bisa aja dari makanan lain. Iya Bim, jangan nuduh dulu dong. Kita tiap hari makan ayam di sini juga. Sehat-sehat aja kok. Aku udah nyoba perhatiin Put. Semenjak makan dari sini, bukan cuman aku. Beberapa orang juga cerita hal yang sama. Perut sakit, mual, badan lemes, aneh banget. Kalau itu kebetulan semua. Aduh Bim, kalau ada yang sakit, ya harusnya mereka ngomong langsung ke kita. Jangan bikin isu sembarangan. Iya, kita jualan buat cari makan, bukan buat nyakitin orang. Ayam kita tuh aman, bersih. Kamu jangan sebar ketakutan ya. Aku nggak nyebar apa-apa, aku cuma bilang fakta. Dan kalau emang kalian jujur, ya nggak usah panik dong. Tapi kalau ada yang kalian sembunyiin, cepet atau lambat pasti ketahuan. Udahlah Bim, kamu tuh masih sakit. Istirahat aja dulu, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kadang perasaan tuh bisa ngebulin badan sendiri. Iya, kalau kamu masih ngerasa nggak enak, ya jangan makan fried chicken dulu. Simple kan? Aku bakal cari tahu yang sebenarnya. Soalnya ini bukan cuma soal perutku, tapi soal keselamatan banyak orang. Bima pergi dengan tubuh lemas. Malam harinya, warung Lastri dan Putri sudah tutup. Bima bersembunyi di balik semak kecil di samping warung bawah HP dan center. Mencoba mendengar apa yang mereka katakan. Minyaknya udah mulai kehitaman, Las. Ini udah dipakai 3 hari, mau diganti. Gak usah, sayang Put. Tambahin aja plastiknya dikit, biar tetap kriuk. Lagian, besok juga pasti ludes lagi kayak kemarin. Iya sih, yang penting pelanggan seneng. Lagian siapa juga yang bakal tahu kalau ini ayam tiren. Asal baunya ditutup bumbu, gorengnya panas, udah gak bakal ketahuan. Mereka cuma lihat luarnya aja, gak ada yang curiga. Dari kejauhan Bima merekam diam-diam Lastri dan Putri memakai ayam tiren dan menambah plastik di minyak penggorengan. Astaga, beneran. Mereka pakai ayam tiren dan plastik. Pantes aja perut orang-orang pada rusak. Ini harus dihentiin. Kalau jualan kita tutup, aku nggak tahu mau makan dari apa. Tapi ya, risiko kecil lah ya, asal duit ngalir. Yang penting gak ada yang ngeliat. Selama pelanggan cuma mikir rasanya enak, kita aman. Tunggu kalian, aku bakal kasih tahu semua orang soal ini. Ini udah keterlaluan. Pagi hari berikutnya, Bima datang ke warung lewat samping. Langsung ke dapur mereka dengan wajah serius, membawa HP-nya. Aku udah lihat semuanya semalam. Kalian pikir nggak ada yang ngintip ya? Lihat apaan Bim? Maksud kamu apa? Kamu ngomong apa sih? Jangan sembarangan. Ini warung lagi ramai di depan. Aku lihat kalian masukin plastik ke kuali. Aku dengar sendiri kalian ngomong soal ayam tiren. Udah aku rekam semua. Kalian pikir aku nggak tahu? Apa? Kamu ngintip kita semalam? Astaga Bima, itu bukan plastik. Itu cuma trik buat bikin ayam lebih crispy aja. Semua orang juga punya cara masing-masing. Lagian
nggak ada yang sakit serius kan? Nggak sakit. Aku 2 hari nggak masuk kerja Put. Banyak warga yang ngeluh mual, sakit perut, bahkan anak kecil juga kena. Ini bukan soal crispy lagi, ini soal nyawa. Bim, tolong jangan dibesar-besarin. Kita juga cuma cari makan. Kita nggak ada yang nyakitin siapa-siapa. Niat atau enggak, kalian udah lakuin. Dan bukti di HP ku ini bakal kutunjukin ke warga, biar mereka tahu apa yang sebenarnya kalian jual. Bim, tolong jangan dulu kasih tahu siapa-siapa. Kasih kita waktu buat beresin semuanya. Kita janji bakal stop. Iya Bim, janji deh. Please ya. Siang harinya, warung Lastri dan Putri masih buka, tapi pelanggan tidak ada. Bima datang kembali, kali ini dengan wajah lebih tegas. Aku udah kasih waktu, tapi kalian masih aja buka warung, seolah-olah nggak ada yang terjadi. Kalian pikir ini bakal selesai gitu aja? Bima, kami salah. Kami ngaku. Tapi tolong, jangan permalukan kami di depan orang-orang. Kami juga manusia, butuh makan. Kami nyesel Bim, beneran. Awalnya cuma coba-coba, tapi pas dagangan laris, kami jadi lupa diri. Kalian gak cuma lupa diri, kalian juga ngorbanin kesehatan banyak orang. Anak-anak kecil di kampung ini makan dari sini. Orang tua semua percaya sama kalian. Aku tahu, dan setiap malam aku gak bisa tidur mikirin ini. Tapi kalau kabarnya nyebar, habis kami Bim. Kami cuma pengen hidup lebih layak, tapi kami salah jalan. Kami akuin itu. Kami siap tanggung jawab. Tapi tolong kasih kami kesempatan benerin semuanya. Kesempatan itu udah kalian buang sejak kalian masukin plastik dan ayam bangkai ke penggorengan. Aku udah ngomong ke beberapa warga, mereka mau kebenaran. Bima pun pergi. Habis sudah, semua bakal tahu. Las, gimana ini? Tak lama kemudian, warga ramai-ramai pergi untuk menggerebek warung mereka. Tapi mereka sudah keburu kabur duluan. Las, aku gak kuat lagi. Perutku rasanya nyeri banget. Lemas, sesak. Aku juga Put, badan aku kayak kebakar dari dalam. Kaki aku susah digerakin. Tapi kita harus bertahan Put. Apa ini Las? Aku sakit banget. Kenapa tubuh kita hancur begini? Lastri menatapnya dengan pucat. Tangan Putri menggenggam perutnya. Terasa mual dan nyeri. Kita salah Put. Semua yang kita makan, ayam tiren, plastik itu sudah mulai efek ke tubuh kita. Kita nggak sadar waktu itu. Kita pikir kita bisa lari Las, bisa jauh dari semuanya. Tapi kenyataannya kita nggak bisa lari dari tubuh kita sendiri. Kita hancur pelan-pelan. Tubuh kita udah rusak. Ginjal, liver, segala organ itu semua udah bahaya. Kita makan racun sendiri. Putri terbatuk keras, darah segar keluar lagi. Lastri meraih tangan Putri, tetapi tubuhnya sudah sangat lemah. Las, kita nggak sempet minta maaf keluarga. Mereka pasti nggak maafin kita. Aku nggak tahu, nggak ada yang bisa bantu. Kita harus beres semua ini dengan hidup kita Put. Putri terkulai lemas di tangan Lastri, tak mampu bergerak lagi. Lastri menggendong tubuh Putri dengan tangan yang hampir tak sanggup menahan beratnya. Maafkan kami ya Allah. Kami salah. Kami cuma ingin hidup lebih baik. Tapi yang datang malah azab ini. Putri akhirnya terdiam. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Keduanya jatuh dalam keadaan sangat lemah. Mereka akhirnya meninggal karena gagal organ akibat konsumsi bahan berbahaya yang terus-menerus.